Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya melakukan publikasi di jurnal. Jadi kita ingin mempublikasi artikel di jurnal yang telah kita pilih. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kita akan mencontohkan mempublikasi jurnal di jurnal Az-Zaki. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengklik atau mencari website dari jurnal tersebut. Contoh Az-Zaki. Nah, sekarang kita buka halaman jurnalnya. Yang pertama yang kita lihat adalah pada bagian atas ini ada menu atau ada isian register. Artinya saat kita masuk di jurnal ini berarti kita belum memiliki akun. Kecuali kalau kita sudah masuk memiliki akun, boleh kita klik login. Tapi saat kita masih belum memiliki akun, biasanya sih karena ini jurnal baru berarti belum ada akun autornya, berarti kita harus register terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang kita masukkan adalah nama depan. Misalnya namanya Muhammad Arif misalnya. Nanti tinggal disesuaikan ya dengan namanya masing-masing. Nomor teleponnya silakan masukkan nomor teleponnya. Afiliasinya silakan ditulis nama kampusnya. Misalnya kita masukkan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian negaranya kita pilih Indonesia ya. Kemudian emailnya silahkan dimasukkan sesuai dengan email masing-masing. Misalnya kita tulis Muhammad Arif ya. Jadi kita masukkan email sembarang aja. Tapi kalau misalnya teman untuk yang ini ya, tapi misalnya teman-teman mempublikasi, maka masukkan email sesuai dengan emailnya teman-teman. gmail.com. Nah, username-nya sesuai dengan teman-teman. Misalnya ini Muhammad Arif 1. Passwordnya terserah dari teman-teman, bisa 1 2 3 4 5 6 7. Terserah teman-teman passwordnya nanti seperti apa, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini mesti dicek ya. Kalau yang di dua ini boleh nggak dicek. Karena ini mengumpulkan metadata dari teman-teman atau informasi yang ada di sini sebagai publikasi jurnalnya. Nah, di sini teman-teman tidak harus mengkliknya ya, karena ini mengirimkan notifikasi dan ini sebagai reviewer. Kecuali teman-teman ingin menjadi reviewer, silahkan di checklist kontak yang ini. Nanti tinggal ditulis teman-teman mau mereview pada artikel terkait apa, misalnya pendidikan Islam. Misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak di checklist nggak apa-apa juga. Nah, silahkan kita masuk ke menu register. Nah, setelah masuk di menu register, oh ya, saya belum checklist yang ini ya tadi. I'm not robot. Silakan passwordnya tadi 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini sudah sudah masuk ya. Teman-teman masih bisa kok merubah namanya yang tadi ketika ada kesalahan. Jadi edit new, edit my profile. Jadi teman-teman bisa mengedit profilnya ketika ada kesalahan, sebagaimana tadi pada saat kita masuk ada mungkin nama yang kelupaan atau ada angka yang tidak sesuai, silahkan itu masih bisa diedit ya teman-teman. Di menu profile tadi, edit profilnya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya melakukan publikasi. Nah, di sini ada make a new submission ya. Jadi ada kolom make a new submission, tapi yang teman-teman perlu pastikan dulu itu adalah apakah teman-teman sudah memiliki artikel yang sesuai dengan template jurnal. Jadi teman-teman pastikan dulu telah mendownload jurnalnya atau template jurnalnya. Tinggal diklik pada laman yang tadi ya. Terus teman-teman mendownload file yang ada di sini. Teman-teman tinggal klik kanan dan silahkan di download. Jadi ini karena artikel itu akan diterima ketika teman-teman memiliki substansi yang sesuai dengan artikel, dan yang pastinya adalah juga sesuai dengan template artikel jurnal yang telah disiapkan. Jadi nanti disesuaikan dengan template yang ada di jurnal ini.
Nah, setelah teman-teman menyesuaikan dengan template, maka kita masuk kepada submission atau mempublikasi atau mensubmit artikel yang telah kita buat. Nah, yang pertama itu teman-teman pastikan untuk mengecek semua daftar yang ada di sini. Setelah itu kita checklist lagi. Kemudian kita save and continue. Kemudian di sini kita akan diarahkan untuk mengupload file. Jadi kita di sini pilih artikel text. Kemudian di sini kita diminta untuk mengupload file jurnal. Misalnya kita jurnal yang tadi ya kita upload karena misalnya kita sudah sesuaikan dengan template-nya. Nah, silakan di-upload. Kemudian di continue lagi. Kemudian complete. Kemudian kita klik save and continue. Nah, di sini yang penting juga teman-teman, karena kita harus memasukkan judul dan abstrak beserta dengan kontributor atau penulis yang kita ingin tambahkan di artikel nanti. Jadi misalnya di sini kita sudah mempersiapkan namanya misalnya. Jadi kita masukkan judulnya. Misalnya kita tulis judulnya ya. Kemudian subtitlenya boleh diisi boleh tidak. Abstraknya kita masukkan abstrak. Misalnya kita masukkan yang ini aja ya sebagai abstrak. Jadi teman-teman masukkan abstrak sesuai dengan yang telah dibuat di sini. Nah, teman-teman ketika sudah memasukkan ini, selanjutnya menambah kontributor atau siapa yang ingin ditambahkan sebagai penulis kedua dan selanjutnya. Misalnya kita tambahkan misalnya Muhammad nama pertama seperti yang tadi ya, misalnya Miftah. Kemudian yang muncul Muhammad Miftah misalnya. Kemudian kontaknya kita masukkan emailnya, miftah@gmail.com sama Indonesia. Kemudian afiliasinya kita masukkan Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan dia sebagai apa? Apakah dia sebagai penulis? Apakah dia sebagai penerjemah? Tapi biasanya kita masukkan sebagai penulis ya. Kita klik save. Nah, selanjutnya teman-teman, nah setelah seperti ini maka kita punya dua penulis. Teman-teman kalau misalnya lebih dari 2 atau 3 penulis boleh ditambahkan di add kontributor lagi. Persis sama dengan cara yang tadi dan akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita save and continue. Nah, di sini kita sudah berada pada tahap final submission atau menyelesaikan membuat konfirmasi terhadap artikel yang telah kita publikasikan tadi. Nah, ketika sudah seperti ini maka artikelnya sudah muncul ya, atau artikelnya sudah selesai dipublikasikan dan akan masuk pada halaman jurnal dari website tersebut. Misalnya seperti ini di sudah masuk ya. Jadi di email editornya akan muncul bahwa Anda telah mempublikasi jurnal tersebut dan akan masuk juga di emailnya teman-teman. Jadi di sini sudah masuk tadi email yang atau publikasi informasi terkait teman-teman telah menyelesaikan publikasi di jurnal ini. Nah, nanti itu akan masuk kepada tahapan selanjutnya. Nah, nanti itu artikel yang teman-teman masukkan akan masuk di halaman editor jurnal. Nah, sekarang kita coba cek deh. Di jurnal Azaki. Kita masuk sebagai editor ya. Kita coba cek apakah sudah masuk artikel yang kita coba untuk publikasikan tadi.
Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Ada unsigned di sini kelihatan bahwa ini artikel yang telah teman-teman masukkan tadi. Ini bisa diklik submission, di sini ada nama filenya serta dengan publikasi yang kita masukkan tadi. Itu tinggal masuk ke pada tahapan selanjutnya. Di sini ada template artikelnya, nanti akan masuk proses review. Setelah direview beberapa kali, nanti akan diputuskan apakah artikel ini diterima atau tidak. Terus ketika diterima, maka masuk tahapan copy editing, kemudian copy editing akan ditambahkan lagi. Setelah itu masuk kepada tahap production dan teman-teman akan dipublikasikan artikelnya sesuai dengan hasil rapat dewan redaksi dari jurnal. Jadi seperti itu kira-kira ya tahapan dari publikasi artikel ini. Semoga dapat membantu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.